akhirnya dengan kesadaran sendiri saya ikut swab dan ternyata hasilnya positif. Saya langsung telepon orang tua saya, jangan kaget gitu, tapi saya nggak ada sama sekali, saya nggak merasakan gejala apapun. Oke, saya fungsikan dulu di rumah neneknya, terus saya sendiri di rumah, saya isolasi mandiri, betul-betul isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Fine, alhamdulillah. Hari ini kita patut bersyukur pada Allah dan harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kenikmatan bahagia dunia akhirat insya Allah. Anak-anakku, di samping Miss Umi ada Mama cantik, Mama K, kelas 6 Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Miss Umi, terima kasih sudah berkenan mengundang saya di sini. Ya. Mama K ini seorang profesional bu dokter yang nantinya akan kita gali banyak ilmunya. Kita nanti akan membahas safe healthy menuju new normal. Apa itu anak-anak? Pasti sudah punya gambaran ya di sini. Kok ada new normal, ada safe healthy. Kenapa sih ada apa sekarang ini ya? Tentunya tidak jauh dari kaitannya dengan COVID-19. Nanti banyak hal loh yang kita bisa tahu dari Mama Keh ini. Kita nanti mendapat banyak penjelasan. Nanti kita dengarkan bersama ya. Ya, pertama kali Mah, monggo silakan berkenalan dulu dengan anak-anak. Perkenalkan siapa sih Mama ini, seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Miss. Ya. Halo anak-anak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan anak-anak dan mama-mama di rumah juga sehat semua keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya adalah mamanya Kay, kelas 6 Sunan Kalijaga, dan kebetulan saya bekerja di bidang kesehatan. Ya, mungkin itu saja Miss yang bisa saya sampaikan. Ya, ya, iya Mah. Menghadapi fenomena sekarang ini loh Mah. Yeah. Ini kan kok kita harus pakai masker keluar rumah, harus pakai face shield. Yeah. Habis bepergian harus langsung ganti baju, mandi, cuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai sabun. Itu sebenarnya kenapa? Ada apa sebenarnya itu? Seperti itu. Oh iya, terima kasih Miss. Mungkin anak-anak dan mama-mama di rumah sudah tahu bahwa sekarang kondisi seluruh dunia bahkan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi ini sebenarnya sebelumnya sudah ada virus SARS ini Miss. Itu yang dibilangnya SARS coronavirus ke-1. Ini sebenarnya sama dengan yang menyebabkan MERS. Yang biasanya kalau kita ibadah umroh kan kita harus disuntik dulu. Nah itu imunisasi itu untuk mencegah MERS, dan ini SARS-CoV-2 ini penyebabnya adalah sama, yaitu virus corona. Gitu. Tapi ini yang level 2 ibaratnya seperti itu. Iya, karena sudah serangan kedua. Nah, terus mungkin anak-anak semuanya sudah banyak yang tahu ya, waktu itu kalau nggak salah dapat tugas kan menggambarkan tentang virus corona. Nah, anak-anak penggambarannya mungkin seperti rambutan. Lebih mudahnya gitu kan, karena dia punya banyak papil-papil, jadi tidak bundar. Nah, kemudian untuk penjelasan awalnya, virus ini sebenarnya dia termasuk virus yang beramplop, mempunyai pelindung. Nah, sebenarnya dia gampang mati Miss. Itulah kenapa kalau kita dari bepergian kita harus cuci tangan atau kita memakai hand sanitizer. Nah itu karena sebetulnya virusnya dengan kita mencuci tangan dengan sabun apa saja itu dia gampang mati. Gitu ya Ma. Jadi sebenarnya
untuk menghilangkan, mematikan virus ini mudah sebenarnya. Sebetulnya mudah, nah, ya. Mungkin karena kelalaian kita, kadang nggak cuci tangan lah, Itu, itulah ya. akhirnya Gitu. menyebabkan apa yang kita pegang kena semuanya Iya, seperti itu. betul. Terus fungsinya masker apa, Mai? Nah, kalau fungsi masker sendiri sebenarnya kan virus ini kan biasanya pada penderita ada yang bergejala, ada yang tidak ya, Miss. Ya. Kalau yang bergejala kita bisa tahu, bisa menjauh. Tapi kalau yang tidak bergejala itu dia fungsi masker adalah kalau dia bicara atau bersin atau batuk supaya kita tidak terkena percikannya. Oh gitu. Harus menjauh berarti ya, Mas? Menjauh Jaga jarak ya. Harusnya pakai face shield juga. Nah, Oh, kalau iya. masker sendiri sebenarnya untuk mencegah, kan itu virusnya sekarang sudah banyak berterbangan di udara, Miss. Karena dia mikropartikel ya. Jadi Kecil ya, Mas? kecil Sangat sekali. kecil ya? Lebih kecil daripada helai rambut kita sebetulnya. Yang berterbangan di udara, dan itu dia di udara bisa bertahan 8 jam. Nah, itulah kenapa kita harus selalu memakai masker. Terus social distancing, ya, jaga nggak boleh jarak ya deket-deket anak-anak. Terus kalau pergi keluar harus pakai masker. Terus hindari keramaian. Seperti itu, Miss. Kerumunan gitu Iya, ya. kerumunan. Terus untuk masker ini bisa dipakai sehari sekali atau bagaimana, Mah, itu Iya. modelnya, pencuciannya seperti itu? Oh iya. Nah, kalau untuk kami tenaga kesehatan sehari-hari kami pakai masker ini. Ini namanya masker bedah. Ya. Masker bedah ini dibilangnya 3 lapis. Nah, tapi untuk sehari-hari saya memakai seperti yang Miss Umi pakai, Iya. yang kain. Kain biasa ini Ya, ya. tapi minimal 2 lapis ya. Nah, itu bisa dipakai sampai 12 jam. 12 12 jam ya, jam. setengah hari lah ya. Iya, setelah itu kita cuci pakai air hangat dengan sabun, terus disetrika. Itu udah insya Allah udah steril. Oh iya, perlu disetrika juga ternyata ya. Iya, untuk membunuh virusnya Iya, itu, Miss. Iya, kuman ya. gitu, Nah, supaya demikian anak-anak seperti itu caranya ya. Penjelasan dokter itu. Lanjut, Mah. Iya. Nah, untuk masker sendiri sebetulnya dari WHO itu ada standarnya, Miss. Ya. Jadi kita pakai seperti yang seperti Miss pakai itu sebaiknya kan 2 lapis. Iya. Nah, tengahnya itu bisa kita beri tisu. Oh gitu. Tisunya nanti kalau setelah mau dicuci dibuang. Jadi supaya bisa menahan mikropartikel tadi yang bisa dari virus itu. Jadi kalau kita mau mencoba apakah masker kita sudah cukup untuk menahan. Jadi pada saat kita pakai masker terus pakai api itu loh, Miss, yang mungkin pernah lihat anak-anak Iya, juga ada mungkin pernah lihat ya, mama-mama di rumah juga. Kita tiup kalau nggak tembus, nah, ya. insya Allah juga tidak bisa masuk si mikropartikel dari virus corona ini. Tapi gitu. tetap bisa bernafas ya, Mak? Insya Allah bisa Nah, tetap, ya. tetap bisa, Iya. ya. Seperti itu. Kemudian Iya. face shield itu mungkin biar tidak Percikan tadi, Miss. Jadi kan Tapi facial kan kan, sudah pakai masker ya, Ma? iya, tapi kan mata kita dan wajah Oh kita tidak iya, harus terlindung. terlindungi Iya, juga jadi ya harus pakai matanya seperti wajah ini. seperti ini ya. Nah, Iya. seperti ini anak-anak pakainya ya, Nah. biar tidak muncrat ibaratnya. Muncrat, apalagi kalau kita pergi mungkin Iya. harus ke mama-mama mungkin harus ke pasar, ke supermarket Pakai belanja. ini ya, walaupun dibilang orang seperti orang aneh, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Untuk menjaga untuk kesehatan kesehatan kita, sendiri iya. ya dan keluarga Iya. seperti itu. Kemudian kan banyak sekarang saya lihat orang-orang pakai face shield aja tapi nggak pakai masker. Nah, itu bahaya Nah, itu salah. Karena kan sebenarnya kita lindungi bukan hanya dari percikan, tapi dari udara juga, yang virus-virus yang ada di udara. Itu makanya harus pakai masker dan face shield, jangan hanya pakai face shield saja. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian habis bepergian bajunya harus Iya, segera harus ganti dicuci ya, baju. ganti baju ya, mandi kalau Mandi, misalnya. karena virus itu kalau misalnya kita tanpa sengaja terkena di baju, itu kan bisa bertahan 4 sampai 8 jam. Oh. Kemudian mohon maaf nih, lama kayak ya. di arloji, di cincin itu kan di logam, dia bertahan lebih lama lagi, bisa sampai 12 hari. Masya Allah, sampai Iya. seperti itu. Itulah makanya kalau misalnya kita pulang dari mana-mana, baju langsung kita cuci, sebaiknya pakai tas berbahan kain supaya kita bisa cuci juga. Kemudian dilap kayak misalnya arloji, dilap pakai alkohol 70%. Harus 70% ya, Iya, Pak? insya Allah nanti virusnya bisa larut. Seperti Itu dia bisa mati gitu, Miss. Alhamdulillah dapat ilmu lagi nih, Iya. membersihkannya alkohol 70%. Iya. Seperti itu. Jadi harus sedia di rumah ya. Iya, harus sedia. Kemudian untuk
menjaga kebersihan tangan juga. Jadi anak-anak tidak boleh sama sekali menyentuh bagian wajah sebelum kita mencuci tangan, apalagi mata. Ya, jadi karena dia virusnya bisa tinggal juga di situ. Wah, bahaya ya. Iya, jadi Menakutkan. iya kan mungkin anak-anak sudah tahu ya, maksudnya cara mencuci tangan yang baik dengan ya. hand sanitizer yang mengandung alkohol atau dengan sabun. Yang 6 langkah itu, Miss. Ya, anak-anak sudah tahu diajarkan, ya. Sudah diajarkan. Ya, anak-anak dipraktekkan di rumah enggak? Tentu sudah, Misumi yakin. Harus dipraktekkan. Iya. Harus dipraktekkan semua ilmunya. Iya. Apalagi kita mau makan. Nah, itu dia. Kebersihannya itu dijaga. Ya, sebetulnya Miss, kalau kita sebagai orang muslim kan alhamdulillah Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita tentang kebersihan sebagian dari iman ya Miss ya. Nah itu itulah yang sekarang manfaatnya sebenarnya kita pakai. Seperti kita berwudu, memasukkan air ke dalam hidung. Nah itu kan sebenarnya di proses itu juga diajarkan di dunia medis Miss. Jadi kita membersihkan hidung, cuman membersihkan mulut dan tenggorokan supaya virus, kalau ada virus yang tinggal di situ bisa hilang dengan sendirinya. Gitu ya. Iya, jadi bisa larut dengan air yang kita pakai kumur. Alhamdulillah kita sebagai umat muslim sudah diajarkan untuk menjaga kebersihan. Makanya kita nggak kaget lagi ya, Miss ya. Nggak kaget lagi, gitu. Cuma ini mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan keluarga ya Mah ya. Iya betul. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Dokter tentang pencegahan COVID-19. Pakai masker, pakai face shield, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak dengan orang lain, tidak boleh berkerumun. Nah, yang terjadi sekarang ini, Ma, apa yang harus kita lakukan? Katanya kan orang panik, orang cemas itu akan menurunkan daya imun. Nah, yang sudah terjadi ada misalnya, minta maaf ya, mohon maaf jika ada kasus tetangga kita atau orang-orang di sekitar rumah kita kok ada yang terkena. Itu apa sih yang harus kita lakukan? Kan kadang jadi, takut keluar rumah dan sebagainya. Nah, itu loh. Bagaimana caranya seperti itu? Ya betul sekali ya Miss ya, kalau misalnya kita stres, kita panik, itu akan menurunkan sistem imun kita. Jadi anak-anak dan mama-mama di rumah itu kita bisa meningkatkan sistem imun kita sendiri dengan cara yang pertama ya jangan panik, istirahat yang cukup, kemudian kita makan makanan yang bergizi yang mengandung banyak vitamin, kemudian kalau memungkinkan kita boleh menambah suplemen, kemudian jangan lupa berjemur Miss. Oh iya. Ya berjemur di waktu yang terbaik itu sesuai panjang gelombang matahari yang di Semarang ini dari jam 9 sampai jam 11 siang. Tapi nggak boleh lama-lama, nanti kering ya Miss ya. Hanya 15 menit. 15 menit saja ya menit. Karena itu untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan dari penelitian para pakar itu vitamin C, vitamin D dan zinc. Zinc itu terdapat di sayuran, ikan-ikan. Itu bisa mencegah berkembang biaknya virus corona ini, Miss. Gitu. Jadi anak-anak harus makan sayur dan buah. Nah, tuh. Karena biasanya sukanya makan nugget, sosis, harus ada sayur itu. Betul. Buah juga harus berani makan buah. Ada yang takut lihat buah loh. Nah, iya, termasuk anak saya sendiri juga. Takut lihat buah. Itu nggak boleh, sebenarnya harus makan bergizi, yaitu dan jangan makan makanan yang diawetkan. Kemudian berolahraga yang cukup dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup tuh berapa lama sih? Minimal 6 sampai 8 jam. Jadi jangan nonton YouTube terus ya Miss ya, anak-anak ya. Berarti nggak boleh tidur larut malam loh, ini nggak boleh tidur larut malam. Iya, nggak boleh. Maksimal jam 9 anak-anak sudah harus tidur supaya bisa sholat subuh ya Miss ya. Iya, harus itu. Biar badannya seger. Iya, itu karena itu faktor menentu sistem imun kita. Nah, kemudian kalau misalnya imun kita turun, berarti daya tahan tubuh kita kan akan menurun ya Miss. Nah, sebenarnya kan si virus ini kan mengeluarkan racun untuk tubuh kita. Nah, itu kan yang parah. Nah, sebenarnya badan kita ini punya tentaranya yang untuk melawan, yaitu sel darah putih. Nah, itu bisa didapatkan juga kalau kita dalam keadaan sistem imun kita baik, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya tetangga atau keluarga kita ada yang sudah
terkena itu jangan dijauhin ya, maksudnya jangan diasingkan gitu ya, karena itu akan mempengaruhi psikis dari si penderita sendiri. Jadi cukup kita misalnya nauzubillah min dzalik ya, misalnya ada keluarga dalam satu rumah yang terkena, itu cukup dengan si penderita selalu memakai masker, kita memakai masker, jangan dalam satu ruangan yang sama. Ya misalnya kamarnya harus terpisah, kemudian sering buka jendela, jangan selalu di AC, jadi sirkulasi udaranya bagus. Kemudian makan dengan peralatan makan sendiri, nggak boleh campur ya, nggak boleh campur ya, jadi nggak boleh campur. Terus kita hindari kontak fisik dengan si penderita. Misalnya ngantar makan ke kamar berarti taruh di depan aja, nggak apa-apa. Ya diambil gitu. Ya nanti diambil sama yang sakit, gitu Miss. Jadi pokoknya sementara waktu kita tidak boleh kontak langsung. Itu selama 14 hari minimal. Itu semacam isolasi berarti namanya. Isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri itu seperti itu ya, kan isolasi ya. mandiri seperti itu. Jadi berarti masih boleh di dalam satu rumah. Boleh, tapi ya. nggak boleh kontak langsung. Nggak boleh kontak langsung. Kalau yang setahu saya di berita-berita itu kan langsung dibawa ke tempat Iya, isolasi kayak pengasingan seperti itu. Iya. Ini bisa isolasi mandiri seperti itu. Bisa. Jadi kan kadang ya sebaiknya memang diisolasi di rumah sakit supaya kita si pasien ini mendapatkan perawatan dan tata laksana yang betul gitu ya. Cuma kalau memang tidak memungkinkan dan dia misalnya tanpa gejala tapi ternyata hasilnya positif, nah itu sebaiknya isolasi mandiri seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi pokoknya hindari kontak dengan keluarga lain. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, alat makan jangan dicampur. Kemudian dia makan makanan yang bergizi tentunya, terus kemudian olahraga juga. Terus selalu pakai masker baik yang sakit ataupun yang anggota keluarga yang lainnya. Jadi kalau sama-sama pakai masker kemungkinan untuk tertular sedikit. Itu intinya kan itu Miss, pakai masker ya. Supaya kita tidak tertular. Kemudian kecuali kalau misalnya dia sudah mengalami gejala yang berat, misalnya sesak nafas, itu harus dibawa ke rumah sakit. Itu loh, gitu. Tadi yang penjelasannya tanpa gejala itu loh, kok bisa ya? Iya. Itu faktor dari apa, Ma? Oh iya, baik Miss. Jadi pertanyaannya bagus banget Miss. Jadi gini Miss, kalau kita terserang oleh virus itu, jadi biasanya orang akan seperti gejala flu biasa. Gitu. Jadi kalau anak-anak misalnya kadang ada yang demam, sakit tenggorokan, batuk pilek biasa, itu gejalanya mirip seperti itu Miss. Nah itu sebaiknya, karena kita sekarang lagi ada di musim seperti ini, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter. Dan biasanya kita ke rumah sakit itu kan ada sekarang pemeriksaan yang seperti Miss tahu ya, rapid test dan pemeriksaan swab. Nah itu jangan takut, swab itu nggak sakit. Kadang orang bilang, aduh nanti kalau di swab hidung kita dimasukin apa sakit? Enggak sama sekali, insya Allah nggak sakit. Cuman kayak kerasa kalau kita berenang kemasukan air. Nah tapi itu nanti kan untuk kepentingan kita sendiri dan keluarga. Nah biasanya gejalanya itu. Tapi ada juga orang yang sistem imunnya bagus Miss, yang memang dia sehat, dia suka olahraga, makanan sehat dan segala macam, bisa dia tertular, tapi dia nggak menimbulkan gejala, nggak kerasa, pokoknya baik-baik aja gitu. Tapi virus itu sudah masuk ke dia, sudah masuk ke tubuhnya dan bisa menularkan ke orang lain. Nah biasanya yang harus diwaspadai itu adalah orang usia lanjut, yang berdekatan dengan yang satu rumah atau berdekatan, kemudian anak-anak itu masih rentan terhadap penularan virus ini, dan orang yang punya penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes. Berarti punya penyakit bawaan gitu ya? Itu biasanya yang memperberat gitu Miss. Jadi sebaiknya memang itu gunanya kita harus menjaga jarak yang minimal 1-2 meter itu, karena supaya tidak tertular dari orang-orang yang kelihatannya sehat padahal dia sakit ternyata. Gitu ya. Seperti itu Miss. Memang harus dimanapun jaga jarak ya. Iya betul, betul sekali. Pokoknya untuk sekarang benar-benar kita harus saling sebaiknya menjaga. Di rumah aja. Di rumah aja itu, karena untuk mencegah itu kan kita nggak tahu, misalnya kita jalan-jalan ke mall. Padahal sekarang mal-mal sudah dibuka, tempat-tempat umum, tempat olahraga sudah dibuka, itu ramai sekali. Makanya saya juga kaget kok bisa malah sekarang
baru musim sepedaan dan sebagainya itu Iya, kan iya. rentan seperti itu. Iya, itu kan mungkin untuk alasan ekonomi ya. Jadi tapi kan sebenarnya virus ini nggak pergi gitu. Dia akan selalu ada seperti virus influenza gitu. Cuman karena sekarang ini kan penularannya lebih cepat dan gejalanya lebih lebih berat. Jadi dibilang bisa mematikan itu, Miss. Jadi seperti yang kita tahu kan di negara kita khususnya juga angka kejadian positif kan terus meningkat. Iya. Jadi ya kita yang harus menjaga diri kita sendiri dan keluarga gitu, Miss. Iya. Pokoknya kalau nggak penting-penting banget, kita nggak perlulah keluar gitu. Terus kalau misalnya mama-mama keluar habis belanja, sampai rumah jangan sampai langsung peluk anaknya. Nah, itu. Ya, jangan salim dulu sebelum mama mandi, ganti baju yang bersih gitu ya, ya Miss ya. Maksudnya Anak-anak misalnya habis main sepedaan dari luar dan sebagainya juga begitu. Iya, yang harus mandi, dilakukan. Mandi, ganti baju. Tetap pakai masker ya anak-anak yang memang sesek sih gitu. Oke, Mama. Ini kan kaitannya dengan tenaga medis ya, Iya, suka duka seorang dokter dan tenaga medis yang lain menghadapi hal ini. Saya lihat di berita TV kan jadi kurang istirahat, malah terpapar, Iya. keluarga jadi nggak bisa jenguk. Kalau sakit misalnya, Iya. itu bagaimana? Kalau kami tuh sebetulnya ya Miss, kami kan sudah disumpah ya, terutama dokter-dokter sudah disumpah untuk mengabdi seluruh jiwa raga lah untuk kemaslahatan manusia lainnya. Jadi insya Allah sih kami bekerja dengan ikhlas. Lillahi ta'ala, nanti Allah yang membalas gitu ya. Tapi kadang suka gemes juga ini jujur ya Miss. Kadang ada orang-orang yang tetap berkerumun di pasar tanpa memakai masker, standar kesehatan ya, misalnya kayak masker, face shield. Terus kalau enggak ada yang pakai masker cuma taruh di dagu, jadi mulut sama hidungnya nggak ditutup. Ya. Itu suka gemes gitu. Terus kadang misalnya ngantri di kasir berdesak-desakan. Kalau saya selalu tegur gitu, misalnya Pak atau Bu, maskernya dipakai yang benar Bu gitu. Maksudnya kita harus berani menegur ya, itu untuk kepentingan kita juga dan kepentingan si orang tersebut. Karena mungkin anak-anak juga pernah dengar, mama-mama juga, maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu kan gitu. Biasanya kita harus berani menegur ya, maksudnya anak-anak jangan takut. Walaupun itu orang lebih dewasa, harusnya malah mereka yang berikan contoh untuk anak-anak kan. Jadi kadang kan tersinggung ya, iya, kita menegurnya dengan cara yang baik. Saya bilang, Pak, Bu, mohon maaf, maskernya dipakai yang betul. Atau Pak, Bu, mohon maaf, kita bisa menjaga jarak gitu. Maksudnya jangan terlalu dekat. Ya mungkin kalau itu sih kendalanya, maksudnya itu yang teman-teman juga suka gemes ya ngeliat orang-orang masih berkeliaran gitu. Padahal tuh kalau sakit bener loh gitu, maksudnya kita yang menghadapi sehari-hari. Nah kalau kami sih kalau di rumah sakit kan memakai standar APD, ya alat pelindung diri. Jadi seperti masker medis, kita pakai gaun atau baju pelapis itu Miss, pakai face shield, pakai kacamata Google gitu. Terutama dan kita kalau udah pasien ke rumah sakit, kita perlakukan sama, kita anggap semuanya itu positif. Gitu, untuk mencegah seperti kejadian yang kemarin kan kita kecolongan tuh, maksudnya kita nggak tahu pasien itu juga nggak ngaku bahwa dia dari luar kota. Waktu itu Semarang belum ada nih Miss, belum ada kejadian positif. Pasien itu nggak ngaku, akhirnya kan tenaga medis, dokter, perawat, sampai satpam dan cleaning service terkena positif. Itu kan kasihan ya, maksudnya luar biasa, langsung beruntun gitu ya. Iya, karena kan itu Miss, penyebarannya memang cepat sekali. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan kan melalui udara juga. Jadi sebaiknya pasien yang datang itu jujur gitu loh, maksudnya tetangga saya atau keluarga saya positif. Jadi mudah-mudahan sih anak-anak dan keluarga di rumah sehat-sehat semua ya Miss ya, insya Allah. Jadi itu sih paling yang suka dukanya. Terus kami ini juga terkena resiko paparan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain gitu, karena kan kami menghadapi secara langsung ya Miss ya. Makanya itu protokol di rumah sakit tempat saya itu, jadi semua pasien yang datang kita perlakukan seperti dia sudah positif COVID, walaupun nanti hasilnya tidak positif. Jadi kita memakai antisipasi semuanya. Jadi kalau ada pasien langsung udah pakai APD lengkap ya Mas? Iya. Nah kebetulan kan kami yang mengambil swab dan pemeriksaan PCR-nya juga. Jadi kalau pengambilan swab karena rentan terkena percikan, kita pakai baju
orang bilang pakai baju astronot ya itu Miss. Kita harus pakai baju itu untuk mengambil spesimen sampel dari pasien. Terus mengenakan baju itu ngap enggak mah? Panas sekali. Panas, kita beberapa jam, terutama yang kerja di isolasi itu kan bisa sampai 12 jam dia nggak ganti baju, dia menahan pipis, ibaratnya sholat pun dia tayamum. Seperti itu sampai segitunya ya? Nggak makan, nggak minum gitu, jadi nggak bisa itu ya untuk misalnya makan minum dibuka sedikit gitu? Susah Miss, jadi kalau kita misalnya mau bersentuhan dengan yang di luar ruang isolasi itu kan kita harus membuka semua, karena tidak menutup kemungkinan si virus itu nanti udah menempel di baju kita, di bahaya, masker kita, di masker ini kan juga bahaya, ya, karena ini kan berpori-pori ya, partikelnya di situ nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya kita mau keluar dari itu harus lepas baju. Nah kadang kan kita sayang juga bajunya kan mahal, ya makanya dari itu begitu besarnya lah pengorbanan tenaga medis itu. Jadi yuk kita menjaga kesehatan kita sendiri supaya kita tidak terpapar. Selain kita menyayangi diri kita, juga kita membantu tenaga medis kan Miss, supaya tidak menambah beban mereka gitu ibaratnya. Iya, ya, soalnya kan ini non sewu ya mah, ini banyak yang terjadi di berita-berita pemberitaan, kemudian banyak tenaga medis yang non sewu meninggal ya. Postingan-postingan para perawat dan sebagainya itu luar biasa, garda terdepan yang terpapar langsung dengan penyakit seperti itu. Nah ini monggo, jadi saling menjaga supaya tenaga medis kita juga safe seperti itu. Iya betul. Ya tadi yang seperti saya sampaikan Miss, jadi dengan kita menjaga diri kita sendiri, kita membantu tenaga medis. Ya supaya tidak menambah beban. Jadi kita juga menyayangi diri kita sendiri. Apalagi di rumah sakit kan di berita-berita full itu ya. Kemarin ada yang kalau di tempat saya tuh sampai Bu Bidan begini, woro-woro jangan diusahakan untuk tidak melakukan bedah dan sebagainya karena rumah sakitnya baru disterilisasi selama 3 hari nggak bisa digunakan. Nah itu luar biasa. Tempat isolasi sudah penuh. Iya betul. Terus mau diisolasi di mana? Itu makanya itulah jadi memang stigma di masyarakat juga kan kalau sudah sakit itu sakit COVID gitu. Waduh langsung dia kena COVID gitu kan, langsung dijauhi atau itu jangan. Sebenarnya dia bisa dengan kondisi seperti ini kan rumah sakit sudah full, jadi daya tampungnya isolasi sudah nggak ada, jadi kita bisa isolasi mandiri kok, nggak apa-apa gitu, kecuali kalau memang yang ada keluhan ya gitu. Jadi kita sama-sama menjaga lah intinya, kita menjaga kesehatan kita sendiri dan anak-anak juga, mama-mama juga menjaga kesehatan keluarga itu. Ya, itu tadi anak-anak penjelasan Bu Dokter ya, paparannya luar biasa, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan COVID ini, dengan tenaga medis suka dukanya ya Ma. Nah, anak-anak jaga, ikuti protokoler kesehatan. Nah, Ma, itu tadi kan sempat cerita ya, ada pasien yang nggak jujur, akhirnya tenaga medis kena semua, satpam OB kena juga. Betul. Itu Mama kan bertugas di sana. Mama termasuk yang kena enggak itu? Sebetulnya kalau yang gelombang pertama yang ramai diberitakan itu Miss ada 46 orang, itu saya belum termasuk di situ. Kemudian itu kan setelah itu kan kita karena ada kejadian itu akhirnya kita semuanya diperiksa. Pertamanya di rapid test. Kemudian rapid test tuh nggak sakit, anak-anak nggak usah takut kok atau udah aduh ngeri ini rapid diapain gitu, enggak. Jadi rapid test bisa diambil darah dari sini sedikit gitu, atau kalau yang lebih biar lebih sensitif lagi itu dari darah vena, tapi kebanyakan dari darah yang di jari ya, nggak sakit. Kemudian waktu itu saya sebetulnya dari hasil rapid test itu termasuk yang negatif Miss. Gitu ya. Termasuk yang negatif, ada beberapa teman yang positif. Akhirnya karena kita ragu-ragu, akhirnya kita swab, kita saling men-swab dengan teman-teman. Nah ya qadarullah ya, ternyata hasil saya positif waktu itu. Kaget nggak mah waktu itu? Kaget, saya sempat agak shock gitu? Ya manusiawi ya Miss ya, walaupun kita tenaga kesehatan. Terus
aduh saya di rumah ada keluarga gitu, ada anak juga gitu kan, terus saya takut menularkan juga sama mereka. Jadi akhirnya dengan kesadaran sendiri saya ikut swab dan ternyata hasilnya positif. Ya udah akhirnya saya Mama berarti pulang itu? pulang, tapi dengan sadar langsung saya langsung telepon orang tua saya, jangan kaget gitu. Tapi saya nggak ada sama sekali, saya nggak merasakan gejala apapun. Cuma di awal saya seperti demam, saya pikir tipes gitu kan waktu itu. Jadi demam tapi nggak ada batuk pilek nih, nggak ada sakit tenggorokan, nggak ada sesak. Pokoknya benar-benar saya masih bisa beraktivitas gitu. Terus ya udah akhirnya saya ungsikan dulu di rumah neneknya. Terus saya sendiri di rumah, saya isolasi mandiri, betul-betul isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Terus Mama masak-masak sendiri apa gitu? Masih Iya. bisa aktivitas ya? Masih saya bisa aktivitas. Jadi nggak sakit tiduran apa enggak gitu Enggak, alhamdulillah. Itu yang dibilang orang tanpa gejala, Miss. Makanya itu kan jangan sampai terlena, padahal kita bisa menularkan loh ke orang lain gitu. Jadi jangan beranggapan enggak kok dia sehat-sehat aja, padahal dia bisa menularkan kok. Terutama kalau yang lebih rentan tadi saya sampaikan. Jadi saya tetap beraktivitas, ya saya masak, saya sholat, saya bersih-bersih rumah. Tapi di dalam rumah sendiri. Tapi di dalam rumah bekerja berarti enggak? Iya, saya nggak boleh kerja kan isolasi mandiri. Saya tapi nggak keluar rumah. Terus ya stok lengkap ya Mas di kulkas ya? iya, kebetulan kan ada bisa beli online ya Miss. Nah itu kalau online tuh saya udah telepon sama yang kurirnya, tolong ditaruh di atas mobil gitu. Nanti saya ambil supaya saya nggak kontak sama orang tadi. Nah ini juga buat anak-anak sama mama-mama di rumah ya yang suka pesen online, makanan online. Nah tetap jaga jarak ya, kan kita nggak tahu si bapaknya ini kena apa enggak yang mengantarkan. Jadi memang harus taruh di situ Pak atau digantung Pak gitu. Nanti saya kemarin begitu, jadi saya ambil sendiri, tapi tetap nggak ada keluhan. Cuman saya yaitu Miss, saya melaksanakan protokol seperti yang disampaikan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, face shield. Terus saya makan makanan yang bergizi. Pokoknya semua makanan sayur, buah saya makan semuanya. Kemudian minum suplemen juga saya. Terus vitamin ya Maya. Vitamin, terus seperti itu kita banyak ini ya sebenarnya sholawatan itu kan obat juga ya. Menenangkan hati, menenangkan diri, menenangkan biar hati panik supaya, ya, iya itu. Jadi sholawatan, sholat, lebih banyak mendekatkan diri sama Allah. Alhamdulillah sih lebih punya waktu. Pokoknya kita harus berpikir positif aja, Miss. Terus kemudian hari ke-14 saya swab ketiga dan keempat, alhamdulillah udah negatif. Gitu. Jadi saya udah bisa beraktivitas lagi di luar, udah bisa kerja lagi. Jadi tapi ya itu yang harus diwaspadai, yang tanpa gejala seperti saya ini padahal menularkan ke orang lain, itu yang berbahaya gitu. Karena memang betul-betul nggak ada keluhan saya. Jadi itu hasil negatif berarti otomatis memang sudah nggak ada di tubuh kita lagi. Insya Allah sudah nggak ada, iya. Terus kemudian tapi juga nggak boleh terlena. Saya udah negatif kok. Terus mungkin pernah anak-anak mendengar ya kalau udah kena dia nggak akan kena lagi. Oh sekarang tuh nggak seperti itu. Seperti flu kan kita bisa terkena berulang-ulang. Iya. Jadi tetap harus menjaga kesehatan. Yang seperti tadi disampaikan, protokol kesehatan harus kita jalankan. Iya. Jadi memang harus mulai membiasakan diri harus pakai masker. Berarti untuk selanjutnya mungkin kita tuh akan selalu pakai masker setiap hari ya Mania. Iya. Untuk menghadapi new normal ini. Iya betul, kan harus. Sepertinya kemana-mana harus pakai masker dan sebagainya untuk seterusnya ini betul, ya, tidak seterusnya. hanya sekarang aja. Kan sebetulnya lebih sehat juga kalau kita pakai masker. Kita nggak kena polusi udara, menjaga paru-paru kita juga gitu kan Miss. Ini karena kondisi sekarang kan banyak pencemaran ya Maya. Iya betul. Oke anak-anak, ada pesan penting nih dari Bu Dokter. Kalian simak ya. Ya, Monggo, terima kasih Miss Umi ya. Buat anak-anak semuanya, kita ada pesan buat anak-anak. Untuk yang pertama, kita dalam menghadapi tadi safe healthy menuju new normal ya. Yang pertama, anak-anak harus makan makanan yang bergizi. Jangan takut lagi makan sayur dan makan buah. Juga minum susu ya. Terus makan sehari 3 kali.
karena itu yang akan menjadi peluru atau amunisi untuk Tubuh kita. tentara kita yang melawan virus ya. Pertama jaga kesehatan, kemudian olahraga rutin. Kan sekarang anak-anak banyak kan naik sepeda. Nah, naik sepeda tapi jangan lupa pakai masker tetap ya, Miss ya. Kemudian berjemur, ya kan, berjemur untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di tubuh kita. Kemudian jangan lupa selalu pakai masker, kemudian pakai face shield kalau pergi. Kemudian kemana-mana bisa mama-mama membekali anak-anak dengan hand sanitizer. Kan banyak dijual sekarang di pasaran. Jadi anak-anak itu harus selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer. Atau kalau memungkinkan pakai air dan sabun, air mengalir. Kan seperti tadi Miss Umi sampaikan sudah bisa protokol cuci tangan dengan baik ya. Nah, kemudian jaga jarak dengan teman-temannya, dengan orang sekeliling. Kemudian jangan hindari tempat-tempat keramaian. Jadi jangan merengek sama mamanya, mau main ke playground atau mau jalan-jalan ke mall, mendingan jangan dulu deh sekarang supaya sehat. Intinya itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini yang sebetulnya poin paling penting adalah kita selalu berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Ya, kayak seperti tadi yang saya sampaikan itu kan hanya upaya kita. Jadi maksudnya pakai masker, face shield, hand sanitizer, mencuci tangan, makanan bergizi itu adalah upaya kita untuk menjaga kesehatan. Tapi tidak kalah penting adalah berdoa sama Allah. Itu Miss. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Insyaallah. Itu anak-anak tadi paparan dari Bu Dokter. Jangan lupa berdoa ya. Memang kita harus berdoa pada Allah setelah semuanya diikhtiari, kita berusaha, jangan lupa berdoa. Itu kuncinya. Demikian, terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Sama-sama, Alhamdulillah bisa berkenan di Anissa ya. Sekali lain insya Allah kita ketemu lagi insya Allah. Demikian anak-anak, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.